Di sebuah kamar yang rapi dengan tatanan begitu elegan, terlihat gadis cantik tengah tersenyum sendiri. "Kau memang yang paling tampan, Jimin," gumam seorang gadis dengan mata tak pernah lepas menatap poster yang ada di dinding kamarnya. Kinan Aurelia namanya. Gadis cantik dengan bulu mata lentik itu sangat mengidolakan Jimin, artis Korea yang terkenal. Sepanjang hari, Kinan hanya menatap dan menonton video idolanya itu. Kinan sangat menyukai mata Jimin, yang selalu tampak bersinar menyiratkan kebahagiaan di dalamnya. Sosok Jimin, pria yang tampan dan sangat perhatian kepada para penggemarnya, membuat Kinan jatuh hati padanya. "Kinan, bantu memasak!" teriak wanita parubaya dari arah dapur membuat Kinan terperanjat. "Nanti Mom," keluh Kinan menelusupkan tubuhnya ke dalam selimut. Jika sudah berhadapan dengan Jimin, dia memang tak ingin diganggu, meskipun itu maminya sendiri. "Dasar anak kurang ajar, bangun, jangan tidur terus kerjaanmu." Mom Jia kembali berteriak karena Kinan tak kunjung datang. Kinan pun datang, lalu menghampiri Mom Jia yang sedang memasak. "Ada apa sih, Mom? Aku lagi nonton Jimin konser, tapi Mom malah menggangguku," kata Kinan sedikit kesal. "Kinan, kamu itu wanita, jadi harus belajar masak, jangan bisanya makan saja," ucap Mom Jia yang begitu heran karena putri bungsunya itu sifatnya lebih mirip sama suaminya. Kinan hanya tersenyum ketika melihat maminya mengomel karena dirinya tidak bisa masak. Kinan merupakan putri bungsu di keluarga Gabriel, dan Kinan juga memiliki 3 orang kakak laki-laki. "Mom, jangan marahin baby girl terus. Lagian aku masih sanggup membuatkan makanan untuk baby girl," sahut Malik yang sedari tadi mendengarkan percakapan antara Mo dan Kinan. "Iya Mom, aku juga nanti akan belajar masak, tapi tidak sekarang. Untuk sekarang aku cuma ingin bertemu Jimin, lalu memeluknya, Mom," ucap Kinan. Perkataan Kinan membuat Mom Jia langsung mencitak kepala putrinya itu, agar tidak halu terus-menerus. Mom Jia heran setiap detik selalu Jimin, tapi Mom Jia gemas melihat tingkah konyol putrinya itu. Hanya dengan menatap foto Jimin, semangat Kinan langsung berkobar-kobar. Ia bahkan bertekad untuk menemui idolanya ke negeri gingseng. "Kalau aku minta sama Dedi, pasti Mom akan mengamuk. Apa aku cari kerjaan saja, supaya uangku cepat terkumpul?" gumam Kinan kemudian tersenyum. Demi merealisasikan rencananya itu, Kinan rela mencari pekerjaan sampingan agar bisa mengumpulkan uang dengan lebih cepat. Kegilaan Kinan pada Jimin yang dinilai berlebihan terkadang tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan, orang yang menatap Kinan aneh dan benci seolah Kinan telah melakukan hal yang salah. Beberapa kali, Kinan juga menerima cemoohan dari teman-temannya yang menganggap Kinan hanya halu, hingga menjelek-jelekan idola kesayangannya. Sayangnya, mereka semua salah menargetkan orang seperti Kinan, yang cuek dan bodoh amat. Semua omongan miring mengenai Jimin tentulah tidak akan digubris oleh Kinan. Jimin yang selalu ada di setiap detik hidupnya, menjadi sumber semangat terbesar hingga membuat Kinan selalu tampak bahagia tanpa beban apapun. Saking bahagianya Kinan, Kevin yang merupakan teman dekat Kinan, yang sudah lama memendam perasaan terhadap Kinan dibuat tak berani menyatakan perasaannya. Karena Kinan terlihat tak membutuhkan sosok laki-laki manapun untuk membahagiakannya. Terlebih lagi, dalam setiap cerita yang diceritakan Kinan, hanya ada Jimin, Jimin, dan Jimin. Tak ada celah sedikit pun untuk Kevin bisa memasuki hati seorang Kinan. "Vin, tahu nggak sih, Jimin waktu konser di LA ganteng banget. Aku makin jatuh cinta deh sama dia," ujar Kinan membayangkan Jimin. "Belum lagi roti sobeknya dia. Gak kuat aku liatnya, Vin." Kevin pun hanya menanggapi dengan senyum kikuk karena tak paham apa yang diceritakan oleh Kinan. "Oh iya, Vin, aku juga lagi ngumpulin uang buat datang ke konser mereka di Korea 5 bulan lagi." Kinan terus menceritakan tentang Jimin, tanpa tahu ada hati yang teriris. Tak terasa, sudah 4 bulan Kinan berusaha mengumpulkan uang untuk berangkat ke Korea. Bahkan,
Dia rela menghemat demi Jimin seorang. Di sisi lain, Kevin berniat menyatakan cintanya kepada Kinan. Dia tak ingin sampai keduluan Jimin. "Kinan, aku mau ngomong sesuatu sama kamu," ujar Kevin dengan ragu-ragu. "Apa, Vin?" tanya Kinan. Belum juga Kevin menyatakan cintanya, Kinan sudah lebih dahulu bicara jika Kinan akan pergi ke negeri gingseng 2 minggu lagi. "Aku gak sabar ketemu Jimin, Vin," ujar Kinan bayangkan ketampanan Jimin. Sementara Kevin, pria itu memilih diam lantaran cerita Kinan. Lagi-lagi, Kevin gagal menyatakan cintanya. Kevin yang selalu gagal ketika hendak menyatakan cinta kepada Kinan, terus mengira bahwa Kinan tak tahu apa-apa tentang isi hatinya. Padahal Kinan tahu, hanya saja ia tak mau ada yang berubah di antara mereka berdua. "Sorry, Vin. Aku gak mau hubungan kita berubah. Biar gini aja. Aku pura-pura gak tahu," ucap dalam hati seorang Kinan. Kinan pun terbang ke Korea tanpa berpamitan dengan Kevin. Dengan begitu, Kinan melewatkan pria yang mencintainya begitu saja hanya demi mengejar Jimin. Di Korea, Kinan menemui banyak perbedaan gaya hidup. Namun, Kinan haruslah beradaptasi dengan cepat agar bisa memulai rencana pengejaran cinta Jimin. "Jimin, I'm coming." Di hari H konser, Kinan sangat excited. Apalagi Kinan mendapatkan tiket dengan posisi paling dekat dengan panggung. Ketika sedang antri untuk masuk ke gedung konser, ada beberapa fans dengan sengaja mendorong-dorong Kinan agar cepat masuk. Padahal sudah tahu semua orang juga ingin masuk dan harus bersabar karena pintunya yang tidak terlalu besar. "Hei, kau ini lama sekali. Lihatlah yang sudah masuk. Kau itu menghalangi jalan kami tahu," ucap salah seorang fans. "Kamu buta. Fans yang lain juga bisa antri. Apa kamu tidak belajar untuk antri?" sahut Kinan dengan nada malas. "Yeay, kenapa kamu malah marah? Biasa aja kali," ucap fans lain. "Makanya harus antri dong, kalau tidak mau dimarahin," ucap Kinan karena kesal. Karena melihat celah, Kinan pun menerobos agar bisa bertemu Jimin. Sampai pada akhirnya, aduh, kaki Kinan tak sengaja menabrak dada bidang seseorang. "Cek, kata apa?" tanyanya dengan sedikit lembut, meskipun kesal. "Kau itu bagaimana?" "Astaga, Jimin!" Peki Kinan terperangah saat yang ditabrak adalah Jimin. Kinan yang awalnya ingin marah pun tidak jadi. Entah dari mana ide brilian muncul seketika. "Saya pusing," ujarnya, kemudian menjatuhkan tubuhnya ke arah Jimin. Beruntung Jimin dengan sigap menangkapnya. Jika tidak, Kinan pasti akan jatuh. Dengan sedikit kesal, Jimin mengangkat tubuh Kinan dan membawanya ke dalam mobil, sedangkan Kinan, gadis itu sangat kegirangan karena rencananya berhasil. "Hei gadis kecil, bangunlah. Mau sampai kapan kau tertidur?" Jimin menoel pipi Kinan gemas, sebab hampir 2 jam gadis itu pingsan. Kinan pun mengerjap, "Ya salam, jangan bangunkan aku dari mimpi indah ini. Jimin, oh sayangku, ganteng banget kalau dari dekat." Tangan Kinan menggapai pipi Jimin dan mencubitnya gemas. "Hei, apa-apaan kau?" Jimin yang dipanggil oleh member lain pun langsung meninggalkan Kinan. Setelah kejadian itu, Kinan terus mengganggu Jimin dengan kecerewetannya hingga Jimin muak. Namun, ketika Kinan hendak pulang ke Indonesia, seorang Jimin berlarian mengejar dan memanggil namanya. "Kinan, tunggu, ada sesuatu yang ingin kau katakan padamu," teriak Jimin. "Kinan, sebenarnya aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi kekasihku?" tanya Jimin sambil berlutut di depan Kinan dengan sebuah buket bunga mawar nan cantik. Kinan membeku, mendapati pernyataan cinta dari Jimin yang selalu menolaknya itu. Kinan pun langsung mengiyakan ajakan Jimin untuk menjadi kekasihnya. Selang beberapa hari, Jimin mengunggah sebuah foto tangan Kinan dan dirinya yang sedang bergandengan, juga menandai Kinan dalam postingan itu. Hal tersebut tentunya membuat banyak orang yang dulunya membenci Kinan terbungkam oleh fakta yang teramat mencengangkan itu.